Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Puji Astuti NIM 19505-1002. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian sistem akuntansi gaji dan upah, pengertian siklus penggajian, dokumen yang digunakan dalam akuntansi gaji dan upah, dan catatan yang digunakan dalam akuntansi gaji dan upah. Yang pertama, pengertian sistem akuntansi gaji dan upah. Sistem akuntansi gaji dan upah merupakan rangkaian prosedur perhitungan dan pembayaran gaji dan upah secara menyeluruh bagi karyawan secara efisien dan efektif. Perancangan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan ini harus dapat menjadi validitas, otoritas kelengkapan, klasifikasi, penilaian, ketetapan waktu, dan ketetapan posting serta ikhtisar dari setiap transaksi penggajian dan pengupahan. Pengertian siklus penggajian. Siklus penggajian tersebut adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Siklus ini berkaitan dengan akuntansi karena berhubungan dengan pengeluaran gaji sebagai beban perusahaan yang harus dicatat dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Yang kedua, dokumen yang digunakan dalam akuntansi gaji dan upah. Menurut Mulyadi, dokumen yang digunakan dalam akuntansi gaji dan upah yaitu 1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat keputusan yang berhubungan dengan karyawan, seperti surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, skorsing, dan sebagainya. Tembusan dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah. 2. Kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir dapat berupa daftar hadir, biasa dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dari mesin pencatat waktu. 3. Kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi tenaga kerja langsung pada perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan. 4. Daftar gaji dan upah. Dokumen yang memuat informasi mengenai jumlah gaji bruto tiap karyawan, potongan-potongan serta jumlah gaji neto tiap karyawan dalam suatu periode pembayaran. 5. Rekap daftar gaji dan upah. Dokumen ini yang berisi ringkasan gaji per departemen atau bagian yang dibuat berdasarkan daftar gaji. 6. Surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen yang memuat informasi mengenai jumlah gaji bruto tiap karyawan, potongan-potongan, serta jumlah gaji neto tiap karyawan dalam suatu periode pembayaran. 7. Amplop gaji dan upah. Berisi uang gaji karyawan yang memuat informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan atau periode tertentu. 8. Bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini berdasarkan informasi dalam daftar gaji yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji. Maka fungsi pencatat uang akan membuat dokumen yang merupakan perintah pengeluaran uang kepada fungsi pembayar gaji. Yang ketiga, catatan akuntansi yang digunakan. Menurut Mulyadi, catatan akuntansi yang digunakan dalam gaji dan upah itu 1. Jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. Yang kedua, kartu harga pokok produk. Kartu harga pokok produk digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. 3. Kartu biaya. Kartu biaya ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial. 4. Kartu penghasilan karyawan. Digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Kartu penghasilan karyawan akan ditandatangani oleh karyawan yang bersangkutan, sehingga rahasia penghasilan karyawan tertentu tidak diketahui oleh karyawan yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua dan ketiga.
Selanjutnya, saya Putri Nurhandayani NIM 15 akan menjelaskan mengenai 3 hal, yaitu bagian-bagian yang terkait dengan siklus penggajian, kemudian aktivitasnya, dan fungsi yang terkait dengan akuntansi penggajian dan upah. Yang pertama, bagian-bagian yang terkait dengan siklus penggajian meliputi petugas absensi, manajemen SDM, karyawan, pemerintah, asuransi, bank, dan pimpinan. Nah, setiap bagian ini memiliki job description masing-masing. Contohnya seperti petugas absensi memiliki tugas yaitu mengecek absensi karyawan. Kemudian manajemen SDM memiliki tugas yaitu membuat daftar gaji dan upah lembur karyawan serta membuat laporan penggajian. Sedangkan pemerintah ini berkaitan dengan pajak penghasilan karyawan. Begitu juga dengan bank memiliki tugas yaitu berkaitan dengan penyaluran gaji ke rekening masing-masing karyawan. Sedangkan untuk pimpinan memiliki job description yaitu menerima dan mengecek laporan penggajian dari manajemen SDM. Selanjutnya adalah aktivitas siklus penggajian. Yang pertama, perbarui file induk penggajian. Nah, dalam aktivitas ini berkaitan dengan perubahan-perubahan penggajian. Contohnya seperti penerimaan tenaga kerja baru, pemberhentian karyawan, dan perubahan tingkat gaji. Selanjutnya adalah aktivitas perbarui tarif dan pemotongan pajak. Cukup jelas. Yang ketiga adalah aktivitas validasi data waktu dan kehadiran. Nah, ini berkaitan dengan jumlah jam kerja karyawan. Yang keempat yaitu aktivitas mempersiapkan penggajian. Nah, ini berkaitan dengan penyiapan daftar penggajian, yaitu pada masing-masing bagian memberikan data tentang jam kerja karyawan. Nah, data ini akan dicocokkan dan kemudian diotorisasi oleh pejabat berwenang pada unit bagian tersebut. Kemudian akan diserahkan ke Departemen Penggajian untuk mempersiapkan daftar gaji karyawan. Selanjutnya ada aktivitas membayar gaji, yaitu dengan cara pemindah bukuan ke rekening karyawan bersangkutan. Selanjutnya ada aktivitas hitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. Nah, di sini perusahaan melakukan pemotongan terhadap karyawan, baik itu pemotongan pajak penghasilan, potongan tunjangan pensiun maupun BPJS. Seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi yang terkait dalam gaji dan upah. Yang pertama, fungsi kepegawaian, yaitu bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, kemudian menyeleksinya dan memutuskan penempatan karyawan baru. Yang kedua, fungsi pencatatan waktu. Ini berkaitan dengan penyelenggaraan catatan waktu hadir karyawan. Yang ketiga, ada fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto dan pemotongan yang menjadi beban karyawan. Yang selanjutnya adalah fungsi akuntansi, bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji. Misalnya seperti utang pajak, utang dana pensiun. Yang terakhir adalah fungsi keuangan. Nah, di sini bertanggung jawab untuk membayar gaji karyawan dengan cara memindah bukuan ke rekening karyawan yang bersangkutan. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya Ines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Tianingsi NIM 37. Saya akan memaparkan materi yang selanjutnya. Unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama.
setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif dan upah tambahan keluarga harus didaftarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasikan fungsi kepegawaian. Kartu jam hadir diotorasikan oleh Kepala Departemen Karyawan yang bersangkutan. Perintah lembur harus diotorisasi oleh Kepala Departemen Karyawan yang bersangkutan. Flowcard penggajian. Karyawan membuat data diri yang dirangkap menjadi lembar pertama dikirim PSDM atau HCD, lembar kedua sebagai dasar melakukan presensi yang diserahkan ke PSDM atau HCD. Setelah diproses, slip gaji yang telah divalidasi oleh pimpinan diserahkan bersama dengan uang atau gaji oleh PSDM atau HCD. PSDM atau HCD setelah menerima data karyawan dan hasil presensi, PSDM atau HCD merekap presensi. Rekapan tersebut diberikan ke bagian keuangan. PSDM atau HCD merupakan bagian yang memberikan slip gaji yang telah divalidasi beserta dengan uang. Bagian keuangan. Rekap presensi yang diterima dari PSDM atau HCD oleh bagian keuangan dibuat slip gaji yang dirangkap 3 lembar. Pertama sebagai dasar bagian keuangan membuat laporan penggajian. Lembar kedua sebagai arsip dan lembar ketiga diserahkan ke manajer pimpinan. Setelah menerima slip gaji dari keuangan, manajer memvalidasi sehingga menjadi slip gaji yang telah divalidasi menjadi 2 rangkap. Lembar pertama sebagai arsip, lembar kedua diberikan ke PSDM atau HCD yang nantinya akan diserahkan ke karyawan. Manajer juga menerima laporan penggajian dari bagian keuangan. Pengendalian siklus. Otorisasi transaksi penting dilakukan untuk pengurangan timbulnya penggelapan gaji oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengganti nama pegawai yang tidak aktif. Pembagian tugas. Tetap pembagian tugas yang jelas berikut dengan prosedur kerja yang harus dilakukan seseorang. Supervisi. Tindakan tegas seorang pengawas dapat membuat aturan berjalan dengan tertib. Mudah dan catatan akuntansi. Mudah dan jelas dalam melakukan rekam jejak akuntansi. Pengendalian akses. Setiap orang harus memiliki kepentingan yang jelas akan jika melihat catatan akuntansi. Verifikasi independen. Resiko siklus keuangan. Pencatatan data kehadiran dan jam kerja yang tidak akurat akan menyebabkan kesalahan dalam laporan biaya tenaga kerja langsung yang berakibat pada kerugian perusahaan karena mengeluarkan biaya lebih besar dari yang seharusnya atau merusak mental karyawan karena merasa dirugikan oleh perusahaan karena dibayar lebih rendah dari yang seharusnya diterima. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.